Halo para pencinta alur film di channel Mr. Sin. Kembali lagi dengan saya tentunya Bang Pai. Kali ini saya akan mencoba ngalur film yang berjudul World War Z yang dirilis pada tahun 2013. Sebelum masuk ke alur ceritanya, teruntuk kalian semua, semoga selalu diberi kesehatan dan yang pastinya selalu diberi rezeki yang berlimpah. Baiklah, mari kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan kemacetan di tengah kota Philadelphia. Awalnya itu seperti kemacetan di kota-kota besar pada umumnya. Namun, tiba-tiba saja salah satu polisi patroli secara tidak sengaja menyenggol kaca spion mobil milik salah satu pengendara lain. Melihat kaca spion mobilnya pecah, pengendara itu pun langsung keluar dari mobilnya. Dan ini dia bintang utama kita di film kali ini. Ia bernama Gary. Setelah Gary memungut kaca spion mobilnya, tiba-tiba saja dari arah belakang ia diteriaki oleh polisi patroli yang lain. Dengan cepat Gary pun kembali ke dalam mobilnya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba saja polisi itu ditabrak oleh sebuah truk. Seketika keadaan pun menjadi mencekam. Merasa ada yang tidak beres, Gary pun memutuskan untuk mengikuti truk tersebut. Namun karena keadaan lalu lintas yang benar-benar tidak terkendali, sekali lagi mobil yang dikendarai oleh Gary mengalami kecelakaan. Beruntung, Gary dan keluarganya baik-baik saja. Namun setelah itu, kejadian yang aneh dan mengerikan pun terjadi. Terlihat Gary yang berhasil keluar dari kota tersebut. Di tengah perjalanan, salah satu anak Gary pun mengalami sesak nafas dan ia pun memutuskan untuk menepi. Ketika Gary sedang menenangkan anaknya, ia pun dihubungi oleh salah satu teman lamanya yang bernama Terry. Di sini Terry mengatakan kalau sesuatu yang buruk telah terjadi dan ia sangat membutuhkan bantuan dari Gary. Singkat cerita, Terry pun berniat untuk menjemputnya. Setelah mereka menentukan titik pertemuan, Gary pun bergegas untuk ke lokasi tersebut. Di tengah perjalanan mereka, Gary pun singgah di sebuah supermarket. Ia berniat untuk mengambil beberapa perlengkapan dan obat-obatan untuk anaknya. Namun ketika Gary telah mendapatkan apa yang dicarinya, ia pun berniat untuk meninggalkan supermarket tersebut. Namun tiba-tiba saja mobil yang sebelumnya ia kendarai telah hilang. Dan tak jauh dari sana, Gary pun melihat sebuah gedung yang cukup tinggi. Ia pun lantas kembali menghubungi Terry untuk menentukan titik penjemputannya di gedung tersebut. Namun di sini Terry mengatakan kalau penjemputan hanya bisa dilakukan pada saat pagi hari. Gary yang tak ada pilihan lain, ia pun menyetujui hal tersebut. Setelah menutup teleponnya, Gary pun segera bergegas ke gedung tersebut. Namun ketika Gary ingin memasuki gedung, tiba-tiba saja ia dikagetkan dengan kedatangan zombie-zombie yang sangat banyak. Beruntung di dalam gedung tersebut masih ada keluarga yang menetap. Gary pun diselamatkan oleh keluarga tersebut. Dan ketika hari ingin menjelang pagi, Gary pun segera berkemas untuk pergi ke atap gedung tersebut. Tak lupa juga di sini Gary mengajak keluarga tersebut untuk ikut bersamanya. Namun di sini keluarga itu pun menolak ajakan Gary dan memilih untuk tetap tinggal. Gary yang tak ingin membuang waktu, dengan cepat ia pun bergerak ke atap gedung tersebut. Namun di sini perjalanannya tidaklah mudah, sebab di dalam gedung tersebut terdapat zombie yang cukup banyak. They're coming. Ready?
Dan scene pun berpindah. Terlihat di sini Terry yang telah menunggu kedatangan Gary. Di sini Terry menjelaskan kepada Gary apa yang sedang terjadi. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja seorang kapten di kapal tersebut menghampiri mereka berdua. Akibat latar belakang pekerjaan Gary, kapten itu pun meminta kepada Gary agar ia menemani seorang ilmuwan untuk pergi ke Korea Selatan dalam rangka meneliti asal-muasal virus dan mencari vaksin untuk virus yang sedang menyebar. Namun di sini Gary menolak perintah tersebut sebab ia tak mau meninggalkan keluarganya. Dengan terpaksa kapten itu pun mengatakan kepada Gary bagi yang tidak berkepentingan akan segera dipulangkan ke tempat asal mereka. Seperti tidak ada jalan lain, mau tak mau Gary pun harus bersedia ikut untuk menemani ilmuwan tersebut. Singkat cerita, sampailah mereka di camp yang berada di Korea Selatan. Ketika mereka hendak turun dari pesawat, tiba-tiba saja mereka dikejutkan dengan serangan zombie. Beruntung para tentara yang berada di camp tersebut langsung menolong mereka. Namun di sini kesalahan pun terjadi. Ketika ilmuwan yang sebelumnya bersama Gary hendak melarikan diri dari serangan zombie, tiba-tiba saja ia terpleset. Senjata yang berada di tangannya pun seketika meletus dan tepat mengenai kepalanya. Dan scene pun berpindah. Terlihat di sini Gary dan para tentara telah berada di dalam sebuah gedung. Di sini Gary menyampaikan maksud dan tujuannya. Setelah mengetahui tujuan Gary, tentara itu pun menceritakan kepada Gary sebatas yang mereka ketahui. Tak lupa juga, tentara itu menyampaikan kepada Gary kalau para zombie-zombie tersebut sangat sensitif terhadap suara. Namun di tengah obrolan mereka, tiba-tiba saja Gary mendengar seorang napi yang sedang mengoceh. Tentara itu pun mengatakan kepada Gary kalau napi tersebut adalah mantan CIA. Gary yang penasaran dengan ocehan napi itu, ia pun lantas menghampiri napi tersebut. He turned in 10 minutes. You with the CIA? And who are you? UN. That's the man in Jerusalem you want to see. You want answers? Jürgen Wormbrand. Menurut informasi yang diberikan napi itu, ia harus mencari orang yang bernama Jürgen Wormbrand yang berada di Yerusalem, Israel. Gary yang tak ingin menyia-nyiakan informasi tersebut, ia pun memutuskan untuk pergi ke Yerusalem. Ketika Gary sedang menuju ke pesawat, tiba-tiba saja sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Alpha in position. God damn it, shut that thing off! Looks like we just woke the dead. Dan scene pun berpindah ke Yerusalem, Israel. Di sini terlihat Gary yang sedang menemui Jürgen. Jürgen mengatakan ia bisa selamat dari wabah ini karena telah membangun tembok yang sangat tinggi agar para zombie-zombie tak bisa memasuki areanya. Namun tepat di hari kedatangan Gary, di tempat tersebut sedang mengadakan konser dadakan. Akibat dari konser yang memakai pengeras suara dan tanpa disadari oleh para tentara, zombie-zombie yang berada di luar tembok pun terpancing dengan bunyi mic yang rusak tersebut. It's too loud. Coming over the top!
Di tengah pelarian Gary, tanpa sengaja ia pun melihat seorang pria tua dan seorang remaja yang dilewati begitu saja oleh para zombie. Di sini, Gary pun merasa heran, namun tak ada kesempatan baginya untuk berfikir sebab kota tersebut benar-benar telah kacau balau. Sementara itu, para zombie juga sedang mengejar mereka. Namun di sini Gary tidak sendirian. Ia membawa seorang tentara wanita yang terluka akibat tebasan yang ia berikan sebelumnya. Wanita itu bernama Seigen. Setelah mengganti perban di lengan Seigen, Gary pun sekali lagi teringat pada pria tua dan remaja yang dilewati oleh para zombie. Gary pun langsung menghubungi Terry. Ia pun meminta kepada Terry untuk mencarikan lokasi penelitian milik WHO yang paling terdekat. Namun penerbangan yang tadinya damai dan tentram tiba-tiba saja berubah menjadi mencekam. Setelah berhasil mencapai tempat penelitian WHO, Gary pun mendapatkan perawatan dari beberapa orang yang masih tersisa di gedung tersebut. Namun ketika Gary sadar, ia pun langsung menghubungi Terry. Tapi di sini Gary pun mendapatkan berita kalau istri dan anaknya telah direlokasi ke kamp pengungsian karena semua orang mengira ia telah tewas. Gary yang mendengar istri dan anaknya telah dipindahkan, seketika ia pun merasa tidak senang sebab tak mudah baginya untuk bertahan di tengah-tengah wabah yang sedang terjadi. Tanpa mengulur waktu, Gary pun menjelaskan maksud dan tujuannya untuk datang ke gedung tersebut. Kalau sebenarnya ia menginginkan patogen, semacam bakteri penyakit namun yang bisa diobati. Ia berencana menggunakan bakteri tersebut untuk mengelabui para zombie. Dan tak lupa juga Gary mengatakan kalau ia telah melihat seseorang yang telah dilewati begitu saja oleh para zombie. Secara tidak pasti, Gary mempunyai keyakinan kalau orang yang dilewati tersebut tidak sehat alias sedang sakit. Maka dari itulah Gary menginginkan patogen tersebut. Namun di sini ilmuwan itu mengatakan kalau ia belum pernah sekalipun mencoba bakteri-bakteri tersebut untuk mengelabui para zombie. Dan yang menjadi masalah sebenarnya adalah patogen yang diinginkan oleh Gary berada di gedung yang berbeda dengan gedung yang mereka tempati saat ini. Dan gedung tersebut dipenuhi oleh para zombie. Sekali lagi Gary pun tak mempunyai pilihan lain. Dan ketika malam tiba, Gary pun telah bersiap dengan peralatan seadanya. Ia pun berniat untuk mengambil sampel bakteri tersebut.
Namun di sini terlihat Gary terpisah dari rombongannya. Di tengah pelarian Gary, ia pun tanpa sengaja menemukan tempat penyimpanan bakteri-bakteri tersebut. Setelah Gary berhasil mengumpulkan semua yang ia perlukan dan bersiap untuk pergi, tiba-tiba saja di depan pintunya telah berada salah satu zombie. Dan disinilah Gary memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya dengan menjadi kelinci percobaan. Sebab ilmuwan tersebut mengatakan sebelumnya kalau ia belum pernah melakukan uji coba atas apa yang dikatakan oleh Gary sebelumnya. 56964. 56964. What happened to Jerry? He's gonna inject himself. If he uses anything he took from that left case, he's dead anyway. Not that one. Walk right past him. Berkat pemikiran dan pemahaman serta keberaniannya, Gary pun berhasil menemukan cara untuk mengelabui para zombie-zombie tersebut. Dengan berkumpulnya Gary bersama istri dan anaknya, menandakan film ini pun akan segera berakhir. Dan jika ada kesalahan atau adegan yang tidak pas dalam pengeditan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton konten ini. Dan sebelum menutup film ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Karena semua itu adalah penyemangat saya dalam membuat konten alur cerita film. Sekian dulu dari saya dan sampai jumpa di konten selanjutnya.